Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Matan Abi Syuja'. Malam ini kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah sholat. Sebelumnya kita sudah membahas dan mengkaji tentang rukun-rukun sholat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnah sholat qabla dukhuli fiha, sebelum memasuki sholat, dan sunnah-sunnah sholat sebelum memasuki sholat, syai'ani, ada dua. Ada sunnah-sunnah sholat sebelum sholat. Ada sunnah-sunnah sebelum sholat, ada sunnah-sunnah ketika sholat, ada sunnah-sunnah setelah sholat. Nah, perkara-perkara sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum sholat itu ada dua. Yang pertama al-adzanu, azan. Yang pertama azan. Wal iqamatu, dan yang kedua adalah iqamat. Nah, ini sunnah yang dianjurkan dilakukan sebelum sholat, yaitu azan dan iqamat. Azan itu artinya adalah pemberitahuan bahwa sudah masuk waktu sholat. Ya, pemberitahuan masuknya waktu sholat. Ya, memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkadah dalam sholat berjamaah. Adapun ketika sholat sendiri juga sunnah, ya, hukumnya. Dalil kesunahan azan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah diserukan, ya, untuk sholat pada hari Jumat, maka bergegaslah untuk zikrillah, untuk mengingat Allah. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Idza hadaratis sholatu, dan apabila telah tiba waktu sholat, falyu'adzil lakum ahadukum, maka hendaklah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Jadi ketika waktu sholat tiba, maka diperintahkan ada yang mengumandangkan azan. Nah, adapun awal pensyariatan azan itu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, dikisahkan bahwa dulu ketika umat Islam datang ke Madinah,
maka mereka berkumpul, ya, kemudian memperkirakan waktu sholat tanpa ada yang menyeru. Nah, maka kemudian mereka berbincang-bincang, ya, membicarakan tentang hal itu. Maka sebagian mengatakan qala ba'dhum ittakhadhu naqusan misla naqusin nasara. Ya, pakai saja trompet, ya, seperti trompetnya, pakai saja lonceng, ya, seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Kemudian ada yang mengatakan wa qala ba'dhum bal buqon misla qarnil yahud. Ya, yang lain mengatakan, ya, gunakan saja trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Maka kemudian faqala Umaru radhiyallahu anhu, maka kemudian Umar berkata, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis sholati, tidakkah kalian mengangkat seseorang untuk menyeru salat? Maka kemudian Rasulullah bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, qum fanadi bis sholati. Wahai Bilal, berdirilah dan serulah untuk sholat. Nah, ini awal pensyariatan azan, ya, yang mana awalnya belum disyariatkan atau belum diperintahkan kepada umat Islam. Kemudian untuk redaksi azan, ya, redaksi azan diawali dengan takbir 4 kali, ya, 4 kali, kemudian syahadat, kemudian hayya 'alas shalah, ya, 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, kemudian takbir 2 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah. Ini redaksinya. Nah, ini disunahkan, ya, sebelum sholat mengumandangkan azan. Nah, kemudian dalam azan ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, agar azannya itu sah, ya, agar azannya sah. Yang pertama adalah orang yang azan itu seorang muslim. Ya, ini wajib, ya, bahwa yang azan itu adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, orang yang azan itu mumayyiz. Ya, mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang maslahat dan mana yang tidak maslahat. Ya, mumayyiz. Jadi wis pinter, ya, dan tahu kapan masuknya waktu sholat. Ya. Karena kalau tidak mumayyiz, ya, tidak, nanti bisa jadi sudah azan, mengumandangkan azan padahal belum masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki. Nah, laki-laki. Nah, tidak diperkenankan, ya, perempuan azan, ya. Kemudian yang keempat, redaksi azan tersebut itu diucapkan dengan tertib, nggak boleh diloncat-loncat atau dibolak-balik. Jadi takbir dulu 4 kali, kemudian baru syahadat, ya, nggak boleh dibalik, ya. Hayya 'alas shalah dulu misalnya, ya, baru takbir, harus tertib. Kemudian yang kelima, berturut-turut, ya. Artinya tidak ada jeda yang lama. Misalnya baru mengucapkan Allahu Akbar, tinggal mangan sik, ya. Setelah itu baru dilanjutkan, ya, ini tidak boleh. Harus berturut-turut, ya, tidak ada jeda yang lama. Kalau hanya jedanya batuk, ya, atau bersin, ya tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang keenam, dengan suara keras. Jadi jangan lembek, ya, karena azan itu kan memanggil orang sholat. Nah, nek lembek, ya, nanti malah
tidur nanti, apalagi sholat subuh ya. Jadi dengan suara keras, kayak Bilal dulu ya, ketika azan juga dengan suara keras. Kemudian yang ketujuh, dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Jadi tidak boleh sebelum masuknya waktu sholat nggak boleh azan. Misalnya masih 5 menit waktu sholatnya, nggak boleh kemudian azan duluan. Ya, tidak boleh. Karena azan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat. Maka seorang muadzin, orang yang azan itu harus tahu ya kapan masuknya waktu sholat. Nah, ini syarat-syarat sahnya azan. Kemudian sunnah-sunnah azan. Jadi selain syarat sah ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi sunnahnya menghadap ke arah kiblat muadzin ketika mengumandangkan azan. Kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Ketika hadas, ya, hadas kecil berarti wudhu dulu. Hadas besar berarti harus mandi janabat dulu. Kemudian yang ketiga, azannya sambil berdiri, nggak boleh sambil duduk ya. Karena dalam hadis yang tadi saya baca, Rasulullah menyampaikan, ya Bilal qum fanadi lis-sholati. Ya, wahai Bilal berdirilah. Jadi Bilal disuruh berdiri ya sebelum azan. Jadi azannya sambil berdiri, tidak sambil duduk. Kemudian yang keempat, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah, muadzin menoleh ke arah kanan. Maksudnya yang menoleh itu lehernya saja, tidak seluruh tubuhnya. Jadi mengarahkan mukanya ya ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah, kemudian mengarahkan lehernya atau ya maksudnya mukanya ya ke arah kiri. Jadi ketika hayya 'alas shalah itu ke arah kanan, hayya 'alal falah ke arah kiri. Ya. Jadi yang menoleh ke kanan dan ke kiri ini adalah wajah saja, tidak seluruh tubuhnya, ya, tidak seluruh tubuh. Ini sunnahnya, nggih. Ketika hayya 'alas shalah, ya, ketika hayya 'alas shalah itu ke arah kanan, kemudian ketika hayya 'alal falah ke arah kiri. Yang kelima, mengumandangkan azan dengan tartil, dengan jelas, ya, dengan jelas. Kemudian yang keenam, mengulang azan, ya, maksudnya mengulang redaksinya, ya, mengulang redaksinya. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah, ya, itu kan diulang 2 kali ya, syahadat 2 kali, kemudian hayya 'alas shalah juga 2 kali, hayya 'alal falah juga 2 kali. Itu sunnahnya adalah diulang. Kemudian yang ketujuh, untuk sholat subuh ya ditambah redaksi as-sholatu khairun minan naum. Ini istilahnya at-tathwib. Ya. Kalau sholat subuh ya, setelah mengucapkan hayya 'alal falah ditambahkan lafal as-sholatu khairun minan naum. Nah, ini ada dasarnya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ke-8,
ya, hendaknya muadzin itu suaranya yang bagus. Ya, hendaknya muadzin itu suaranya yang bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada pilihan, ya, adanya hanya orang yang suaranya nggak bagus, ya tidak apa-apa. Nah, sunnahnya adalah diusahakan suaranya yang bagus. Kemudian yang kesembilan, muadzin itu ya sunnahnya adalah orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Jadi sudah masyhur di situ, di lingkungan situ bahwa orang tersebut akhlaknya baik. Bukan orang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Kemudian selanjutnya yang ke berapa? 10 ya. Yang ke-10 adalah orang yang mendengarkan azan, ya, itu disunahkan untuk menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka menjawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ke-12 adalah membaca doa setelah azan selesai. Nah, kesunahan membaca doa ini setelah azan selesai ini berlaku bagi orang yang azan dan juga bagi orang yang mendengarnya. Jadi orang yang azan juga disunahkan untuk membaca doa. Begitu juga orang yang mendengar. Nah, ini sunnah-sunnah azan. Kemudian iqomat, ya, iqomat itu adalah pemberitahuan bahwa sholat akan segera didirikan. Nah, sholat akan segera didirikan. Redaksinya, ya, redaksinya adalah takbir 2 kali, ya, kemudian syahadat, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, takbir 2 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Nah, ini untuk iqamatnya. Nah, ini sunnah 2 perkara yang disunahkan sebelum memasuki sholat. Nah, disunahkan, ya, untuk mengumandangkan azan, ya, sebelum kita melakukan sholat, baik itu sholatnya sholat berjamaah ataupun sholatnya sholat munfarid atau sholat sendirian. Baik, ini barangkali yang bisa kita kaji pada malam hari ini terkait dengan sunnah sholat yang dianjurkan dilakukan sebelum sholat. Semoga ada menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.